Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital hari ini, media sosial telah menjadi ruang utama manusia dalam berkomunikasi. Informasi mengalir cepat, opini tersebar luas, setiap orang bisa berbicara, setiap akun bisa mempengaruhi, dan setiap unggahan dapat berdampak luas. Namun, di balik kemudahan itu, muncul pertanyaan penting. Bagaimana Islam mengajarkan etika dalam berkomunikasi, khususnya di ruang publik seperti media sosial? Al-Quran sebagai pedoman hidup telah jauh-jauh hari memberikan prinsip dasar komunikasi yang relevan hingga hari ini. Salah satu perhatian utama Al-Quran dalam komunikasi adalah bagaimana manusia menyikapi informasi yang ia terima. Sebab sebelum sebuah pesan disampaikan, dikomentari, dan juga dibagikan kepada orang lain, ada satu tahapan penting yang tidak boleh dilewatkan, yaitu memastikan kebenaran. Kesalahan dalam menerima informasi bukan hanya persoalan pribadi, tapi dapat berdampak sosial dan melahirkan penyesalan. Maka Al-Quran menegaskan prinsip kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan berita, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali atas perbuatanmu itu. Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan pentingnya meneliti kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dalam tafsir Al-Wajiz, Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu menjelaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan kepada orang-orang beriman supaya tidak tergesa-gesa mempercayai berita yang datang dari orang yang fasik. Informasi itu tidak boleh langsung diterima begitu saja, melainkan harus diteliti, diklarifikasi, dan juga dipastikan kebenarannya. Ayat ini lahir dari sebuah peristiwa nyata di mana Rasulullah itu mengutus Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat dari Bani Mustalik. Namun karena rasa takut, Walid kembali kepada Rasulullah dengan membawa laporan keliru bahwa kaum tersebut itu menolak zakat dan hendak mencelakakannya. Informasi ini hampir memicu tindakan penyerangan. Untungnya, klarifikasi datang dari utusan Bani Mustalik yang menjelaskan bahwa mereka justru berniat untuk memuliakan utusan Rasulullah dan juga menunaikan kewajiban zakat. Nah, dari peristiwa ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa kesalahan dalam menerima informasi itu bisa menjerumuskan orang yang sebenarnya tidak bersalah ke dalam keburukan, bahkan penyesalan yang mendalam. Al-Quran menegaskan bahwa kehati-hatian dalam menerima berita itu bukan sekedar etika sosial, tapi bagian dari tanggung jawab keimanan. Seorang muslim tidak dibenarkan membiarkan emosinya mendahului akalnya, apalagi menjadikan informasi yang belum jelas sebagai dasar sikap dan juga tindakan. Jika dikontekstualisasikan pada kehidupan hari ini, media sosial itu seringkali menjadi ruang di mana berita diterima dan disebarkan tanpa proses klarifikasi. Ayat ini hadir sebagai pengingat bahwa kecepatan bukanlah ukuran kebenaran. Dalam Islam, menahan diri untuk memastikan kebenaran justru merupakan bentuk kedewasaan iman. Al-Quran tidak berhenti pada persoalan menerima informasi. Setelah manusia diajarkan untuk berhati-hati terhadap apa yang ia dengar dan baca, itu muncul pertanyaan bagaimana seharusnya seorang muslim berbicara dan menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain. Pertanyaan ini yang kemudian dijawab oleh Al-Quran melalui perintah untuk menjaga tutur kata, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Isra ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Artinya, katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Sesungguhnya, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab itu menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks sikap kasar dan makian kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran yang berpotensi memancing emosi kaum muslimin. Bahkan terdapat riwayat yang menggambarkan keinginan sebagian kaum muslimin untuk membalas kekerasan verbal tersebut. Namun, Al-Quran justru menegaskan sikap sebaliknya.
Ayat ini memerintahkan supaya kaum beriman itu tetap mengucapkan perkataan yang baik dan benar, bukan karena lawan bicaranya yang bersikap baik, tapi justru untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Quraisy Shihab juga menekankan bahwa ucapan kasar itu hanya akan melahirkan antipati dan membuka celah bagi setan untuk menimbulkan perselisihan, baik antar sesama muslim maupun dengan manusia lain. Nah, dalam perspektif ini, menjaga tutur kata itu bukan sekedar adab pribadi, melainkan strategi sosial dan dakwah. Ucapan yang lembut mampu melunakkan hati yang keras, sementara kekasaran atau kekerasan justru memperkeruh suasana. Rasulullah sendiri dikenal sebagai pribadi yang pemaaf dan selalu mengedepankan kemaslahatan dalam interaksi sosial. Jika dikaitkan dengan media sosial hari ini, ayat ini mengingatkan bahwa perbedaan pandangan, hinaan, atau komentar negatif itu tidak harus dibalas dengan nada yang sama. Justru memilih kata terbaik adalah bentuk kendali diri sekaligus upaya untuk menjaga ruang komunikasi supaya tidak berubah menjadi medan konflik. Al-Quran tidak hanya mengatur apa yang disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya, Al-Quran juga menaruh perhatian besar pada siapa yang menyampaikan pesan tersebut, karena kata-kata tidak pernah berdiri sendiri gitu. Ia selalu membawa karakter, sikap, dan juga akhlak dari orang yang mengucapkannya. Nah, dalam konteks ini, Al-Quran memuji Rasulullah bukan semata karena wahyu yang beliau sampaikan, tapi karena keagungan akhlaknya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 4, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa ayat ini menegaskan kemuliaan pribadi Rasulullah. Di tengah tuduhan kaum musyrikin yang merendahkan beliau, Allah bersumpah dengan pena dan apa yang dituliskan sebagai isyarat pentingnya ilmu, tulisan, dan juga pesan yang disampaikan. Melalui ayat ini, Allah menolak anggapan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila dan justru menegaskan bahwa beliau adalah pribadi yang mendapatkan karunia risalah, kesabaran, serta pahala yang besar dan tidak terputus. Puncak dari penegasan itu terletak pada pernyataan bahwa Rasulullah benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur. Tafsir ini menekankan bahwa kemuliaan akhlak Nabi itu bersumber dari pendidikan langsung Allah melalui Al-Quran. Nah, dengan kata lain, akhlak Rasulullah itu bukan sekedar sikap personal, melainkan cerminan nilai-nilai wahyu yang hidup dalam diri beliau. Nah, dalam konteks komunikasi dan dakwah, ayat ini tuh menunjukkan bahwa kekuatan pesan itu tidak hanya terletak pada apa yang disampaikan, tetapi pada akhlak orang yang menyampaikannya. Tuduhan, hinaan, kebencian yang diarahkan kepada Nabi tidak beliau balas dengan kekerasan atau kata-kata kasar, melainkan dengan keteladanan, kesabaran, dan juga akhlak yang agung. Jika dikontekstualisasikan dengan media sosial hari ini, ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap muslim yang berbicara di ruang publik digital sejatinya sedang menampilkan wajah Islam. Konten boleh benar, argumen boleh kuat, tetapi tanpa akhlak yang baik, pesan akan kehilangan ruhnya. Sebaliknya, akhlak yang luhur mampu menjadi dakwah yang paling nyata, bahkan ketika kata-kata dibatasi. Dari ayat ini, yang telah kita bahas semua, kita belajar bahwa etika komunikasi yang dibangun secara menyeluruh, seorang muslim itu diajarkan untuk berhati-hati dalam menerima informasi, menjaga tutur kata dalam menyampaikan pendapat, serta meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai komunikator yang berakhlak mulia. Di era seperti sekarang, nilai-nilai itu menjadi penting agar ruang digital tidak dipenuhi oleh prasangka, kebencian, konflik, melainkan menjadi sarana kebaikan, edukasi, dan juga dakwah yang menyejukkan. Semoga Al-Quran senantiasa membimbing kita dalam berkomunikasi, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, sehingga setiap kata yang kita sampaikan itu membawa manfaat dan juga keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.